Sebelum kita baca firman Tuhan, dan bolehkah beri salam kiri kanan Anda sebentar? Mungkin tadi ada yang agak telat. Katakan selamat tahun baru bagi yang belum mengucapkannya. Gak apa-apa, ditanyakan, masih ada kuenya. Tanya aja, gak apa-apa, gak berdosa juga saudara-saudara. Kalau dijawab masih ada, katakan lagi padanya, aku akan datang tiba-tiba, siapkanlah, bilang. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita udah tidak terasa. Sekarang tanggal berapa? 11. Minggu depan tanggal 18. 2 minggu lagi 25. 3 minggu lagi 31. Selesai Januari. Cepat sekali. Cepat sekali waktu ini berjalan. Dan waktu berjalan terus dan berjalan terus, saudara-saudaraku, kita harus berpacu dengan waktu dalam mengerjakan banyak hal. Karena waktu begitu cepatnya, ibu bapak semua harus berjuang terus seiring waktu yang terus berjalan. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian untuk kita tema bulan ini yang mengawali kita mengerti memasuki tahun yang baru ini. Saudara-saudara, di tadi pagi saya sudah menjelaskan apa sebenarnya pengertian-pengertian hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya hanya menyimpulkan beberapa hal penting ya. Kalau Anda mau dengar apa yang tadi saya sampaikan, silakan bisa buka di link YouTube. Nanti itu sudah ada di situ, direkam nantinya, tadinya direkam dan akan di-upload di YouTube. Saya cuma mengatakan beberapa poin. Hidup karena percaya bukan berarti meniadakan tanggung jawab Anda. Jadi artinya menunggu-nunggu saja. Jadi percaya, Tuhan tolong, percaya. Enggak. Hidup karena percaya bukan meniadakan kerja keras saudara dan saya. Bukan berarti pasif. Hidup karena percaya justru membuat Anda semakin giat dalam pekerjaan-pekerjaan Anda. Jadi hidup karena percaya, sekali lagi, bukan menghilangkan tanggung jawab Anda, bukan menghilangkan akal sehat Anda dan saya, tidak. Tapi hidup karena percaya justru Anda mengerti, jadi akal sehatnya jalan, sehingga Anda semakin giat mengerjakan segala sesuatunya. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan, dan sekarang kita akan coba melihat satu tokoh penting yang saya cuman untuk kita belajar. Siapkan Alkitab saudara, karena saya tidak pakai PowerPoint. Kita akan buka ayat-ayat Alkitab pelan-pelan dan kita baca dan kita coba untuk meneliti perlahan-lahan. Satu tokoh yang mau kita lihat bagaimana hidupnya karena percaya, bukan karena melihat, itu adalah Yusuf. Kita semua mengenal seorang pribadi di dalam Alkitab, seorang bernama Yusuf. Kita tahu bagaimana kehidupannya, bagaimana dia menjadi seorang anak yang disayangi begitu rupa, dimanja oleh orang tuanya, Yakub bapaknya. Dan dia lahir itu ada di hari-hari tuanya yang artinya dinanti-nantikan. Karena Yusuf punya mama namanya Rahel, ya, Yakub sangat mencintai mamanya. Beda dengan Lea, kakaknya Rahel. Dan Yakub mendapatkan Rahel karena dia sudah ditipu oleh mertuanya namanya Laban. 14 tahun dia kerja baru bisa dia beroleh Rahel. 7 tahun pertama dia pikir dikasih Rahel karena itu janji pamannya. Tetapi apa boleh buat, ditipu dia harus kerja 7 tahun lagi. Nah itu kisahnya. Dan Yusuf menjadi seorang anak disayangi, anak-anak yang lain menjadi iri hati sekali. Dan sangatlah dibuat Yusuf itu menderita karena iri mereka. Waktu Yusuf disuruh bapaknya menemui mereka di padang di padang penggembalaan, mereka menggembalakan kawanan kambing domba.
Di sanalah Yusuf ditangkap, lalu dibuka baju yang cantik maha indah yang dikasih bapaknya, dikoyak-koyak, dicelupkan kepada darah anak domba, dan dikirimlah itu kepada bapaknya. Berkata bahwa bapaknya sudah percaya bahwa Yusuf ditangkap binatang buas. Sementara Yusuf sendiri telah dijual ke Mesir, dan saudara-saudara, kita tahu kisahnya, dia jadi budak dan kemudian dia jadi tinggal di rumah Potifar, jadi kepala budak juga karena dia setia, sungguh-sungguh bekerja. Tapi istri Potifar, waduh, ini sungguh mengerikan, menggoda dia, tapi Yusuf lari dan akhirnya Yusuf juga dapat fitnahan, masuk penjara lagi. Nah, begitulah kehidupan Yusuf. Tapi tahukah Anda, apakah yang membuat Yusuf itu bisa bertahan? Bahwa ketika di dalam rumah orang tuanya, Yusuf punya mimpi. Dia berkata, ada 12 bulir gandum, dan 12 bulir gandum itu punyaku tegak berdiri, yang lain semua tunduk, katanya. Itu artinya dia akan menjadi seorang raja, seorang pemimpin, seorang besar. Mimpi yang kedua lebih gila lagi menurut mereka ya, menurut orang tuanya, terutama juga abang-abangnya. Karena dibilang apa? Aku melihat matahari dan bulan, 11 bintang sujud kepadaku, katanya. Wah, ini makin gila. Bapaknya Yakub bilang, matahari itu adalah aku bapakmu, bulan itu mamamu, 11 bintang itu saudaramu. Kau siapa? Masa kami sujud kepadamu? Memangnya kau ini siapa? Tapi itulah Yusuf bercerita tentang mimpinya, bercerita tentang apa yang akan dia peroleh di hari esoknya. Dan Anda tahu, dalam mimpi yang seperti itu sebenarnya ya sudah sangat menyenangkan, karena akan menjadi seorang raja atau seorang pemimpin besar. Tetapi saudaraku, kita tahu dia mengalami berbagai penderitaan. Saya percaya apa sebenarnya yang membuat Yusuf bisa bertahan dalam hidupnya? Apa yang membuat Yusuf bisa terus melangkah? Jawabannya, karena hidupnya dilakukan semuanya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Halo, dengarkan saya baik-baik. Kita punya anak misalnya, kita punya kerinduan anak ini menjadi hebat nantinya, dan kita banting tulang. Makanya saya bilang tadi di ibadah 1, hidup karena percaya bukan berarti hidup ini jadi pasif, bukan berarti kita menghilangkan akal sehat dan tanggung jawab, bukan. Tapi hidup karena percaya bahwa di sana ada pertolongan Tuhan, itu membuat kita giat. Katakan amin. Ibu bapak akan mempersiapkan uangnya untuk anak-anaknya bisa sekolah tinggi, walaupun menderita kesusahan yang kita alami. Babak belur kita oleh karena penderitaan, tetapi ada satu di dalam pikiran kita, yang keyakinan yang kita pegang, bahwa saya jalani hidup karena percaya pasti Tuhan akan tolong saya di sana. Pasti kami akan berhasil. Yusuf menjadi seorang besar bukan datang dari sebuah perjalanan hidup yang mudah. Halo, aku paling bingung lihat keluarga atau anak muda zaman sekarang, pastinya yang suka saya lihat, ingin hidupnya nantinya menyenangkan, ingin berhasil, tapi tidak pernah mau menghadapi setiap penderitaan. Saya menemukan ada orang yang contoh nih, dia sudah tidak punya apa-apa, ya toh, dia dari kampung udah susah ini, udah gak ada apa-apanya. Tapi begitu tinggal bersama dengan satu keluarga dan bekerja semuanya, dia merasa capek, dia merasa, susah kali ini, capek kali. Padahal nggak bisa apa-apa. Sekolah pun itu bisa ditolongin. Dia nggak tahu bahwa yang punya rumah bisa membantu dia, menolong dia, bisa sampai kuliah, bisa sampai berhasil.
Itu dia nggak mau, yang mau dia senang. Selalu hanya main handphone, tenang-tenang. Dan kemudian dia bisa dibelanjai, disekolahkan. Gak ada penderitaan. Ini anak kayak gini, perlu disalibkan saja menurut saya, gak ada gunanya. Mohon maaf, banyak saya temukan seperti itu. Nggak tahan menderita. Hidup karena percaya, sekali lagi, bukan menghilangkan tanggung jawab, bukan menghilangkan yang namanya akal sehat kita, bukan menghilangkan penderitaan, bukan. Justru karena hidup karena percaya, Anda mampu melewati semua itu. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, aneh rasanya ada orang yang katanya hidup karena percaya. Dia beriman, dia percaya, tapi duduk-duduk, makan rokok, bikin bulat-bulat lagi. Percaya, Tuhan berkati, percaya saja kita Pak bangun. Adanya itu pertolongan Tuhan. Manusia yang begini, menurut saya nggak pantas hidup. Hidup yang tidak dihidupi katanya ya, tidak pantas dia hidup. Dia nggak menghidupinya dengan sungguh. Dia nggak jalani. Yusuf, dia percaya bahwa visi ini, penglihatan ini, mimpi ini dari Tuhan adanya. Dia percaya mimpi ini pasti jadi kenyataan. Dia percaya Tuhan pasti tolong saya. Makanya kalau Anda baca kisah Yusuf dari mulai awal di mana dia dianiaya, dijual begitu, sampai kemudian dia itu di penjara, terus nanti pada umur 30 tahun lah baru dia jadi Perdana Menteri. Enggak ada satu ayat pun dalam Alkitab Kejadian, baca pasal 37 sampai pada pasal 50, Anda bisa cek, tidak ada Yusuf bersungut-sungut, marah-marah, menjelekkan orang lain. Dan yang menarik lagi, waktu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, yang luar biasa. Wow, saudara-saudaraku, inilah yang menurut saya, untunglah Yusuf itu bukan orang karo. Kalau sempat orang karo, saudara, gawat. Begitu dia memerintah, pasti dia akan apa? Panggil istri Potifar. Pasti istri Potifar, kau dulu yang masukkan ke penjara kan? Aku salibkan kau di pohon toge sana. Itu kalau seandainya Yusuf itu orang karo. Bagaimana kalau Yusufnya seandainya orang Nias? Bilang kiri kanannya, bagaimana kira-kira? Apa katanya? Lebih parah lagi kan? Begitu. Untung Yusuf itu orang yang namanya dari Ibrani sana, orang Ibrani yang dia percaya. Apa maksudnya percaya? Di balik semua ini adalah skenarionya Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengatur hidupnya. Bahasa Alkitab Perjanjian Baru bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi dalam penderitaan itu dia percaya Allah turut bekerja. Maka oleh karena itu Yusuf terus menjalani hidup. Jadi budak, dia kerja yang terbaik. Sampai-sampai Potifar bilang, ini budak lain daripada yang lain. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Disertai Tuhan dia memang, tapi rajin. Dia mampu mengatur dengan baik. Memang betullah Yusuf itu memang seorang leader, calon pemimpin. Dia bisa atur semua. Maka kemudian Potifar mengangkat dia jadi kepala budak dalam seluruh budak-budak yang lain di rumahnya. Kau yang atur, aku gak mau tahu lagi. Biar ku urus sendiri makananku, kau urus semua pekerjaan. Bayangkan Yusuf mampu dan berhasil. Dan tidak ada satu budak pun yang kemudian bertikai dengan dia, bermusuhan dengan dia. Tidak ada. Apa yang dilakukannya? Budak itu, dia sebagai budak, dia mampu. Ingat ya, leadership. Dalam ilmu kepemimpinan, leadership. Leader itu mimpin, lead, pimpin. Ship,
kapal. Leadership, pimpin kapalmu. Itu artinya dalam leadership yang paling diperlukan adalah kemampuan kita mempengaruhi orang. Itu namanya leadership. Bagaimanakah arti kepemimpinan? Singkat pendek satu kata, namanya influence, pengaruh. Jadi kalau kita seorang pemimpin, kita bagaimana? Mampu mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi budak-budak yang semuanya tak dari mana-mana semua ini kan. Kan namanya budak di istana Firaun begitu. Dengan berbagai perangainya, bukan? Mampu Yusuf pimpin dengan caranya. Luar biasa. Sampai di situ, tidak sampai di situ lagi. Waktu dia difitnah istri Potifar, masuk di penjara, dia juga mampu mengatur penjara dengan baik. Sampai kepala penjara tidak perlu lagi mengatur semuanya. Yusuf mampu atur semua orang penjara itu, anak-anak binaan penjara, kira-kira begitu ya. Wih, luar biasa. Saudara-saudara, itu artinya apa? Yusuf menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi hidup karena percaya bukan berarti meniadakan tanggung jawab. Tapi kenapa dia begitu bersemangat? Kenapa dia begitu percaya? Kenapa dia begitu yakin sehingga dia bekerja keras sungguh-sungguh? Karena tadi hidupnya karena percaya, tadi dia sungguh-sungguh kerja dengan satu yakinan, suatu saat aku percaya suatu hari nanti gitu pasti tolong, pasti jadi mimpiku itu begitu. Mimpi yang apa? Yang dulu di rumah bapaknya. Yusuf keluar dari rumah bapaknya umurnya 17 tahun. Lalu dia diangkat nanti menjadi Perdana Menteri di umur 30 tahun. Jadi 13 tahun proses itu, 13 tahun. Bisa Anda bayangkan waktu dia diikat, dijual oleh abang-abangnya itu kepada pedagang Ismail yang sedang lewat. Anda tahu kalau jadi budak, bagaimana jadi budak belian? Itu diikat, oke? Ditaruh di mana? Di belakang pantat onta, diikat gitu. Nah, terus bayangin, hitamlah pasti badan karena panas. Dia terus ikut terus. Jadi budak belian, nggak ada sedikit pun haknya, nggak ada. Namanya budak. Tapi Yusuf, karena dia hidupnya karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Dia melihat ini semua, dia budak. Dia lihat apa? Penderitaan. Dia lihat apa? Kesusahan. Tapi dia tidak hidup dari yang dia lihat. Dia hidup karena percaya bahwa pasti Tuhan akan membawa aku menjadi pemimpin. Pasti. Dari mana dia punya kepastian? Ya mimpinya itu di rumah bapaknya itu. Dan dia pun terus menjalani hidup, menantikan kapan saat itu akan digenapi dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya bertanya pada saudara hari ini, bukankah banyak angan-angan dan kerinduan kita? Mungkin kita punya mimpi, harapannya besar buat apa saja yang kita kerjakan. Buat keluarga, usaha misalnya, oke? Ada usaha atau sesuatu di tempat pekerjaan kita. Apa mimpi kita? Apa kerinduan kita? Saudara, apa yang membuat saya bisa bertahan 30 tahun di Nias ini kurang lebih? Dan kemudian kita bisa seperti apa yang hari ini ada. Itu karena apa? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kulihatlah dulu awal-awal bagaimana memulai pelayanan ini. Kalau kulihatlah dulu bagaimana kami hidup tidak ada apa-apanya. Bisa mundur, bisa lari, bisa tinggalkan pelayanan. Makanya ada hamba-hamba Tuhan yang saya tahu persis hidup bukan lagi karena percaya, karena melihat. Susah di pelayanan. Lalu apa yang terjadi? Ditinggalkannya, disalahkannya orang. Ada itu. Disalahkannya lah jemaat, disalahkannya pendeta, seniornya, disalahkannya lah sinode. Aduh. Bagi saya manusia seperti itu enggak layak untuk jadi hamba Tuhan. Jadi preman aja cocok.
tahu bahwa ketika kita bicara soal melayani, kita sedang berkata bahwa ini urusan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah andalkan diri. Kau bisa lihat kesalahan orang lain? Bisa. Ini gini, ini pelayanan kita begini, begini. Bisa, semua kita gampang melihatnya. Tapi ingat baik-baik, pelayanan itu urusannya dengan Tuhan. Maka kita harus doakan supaya Tuhan tolong. Percaya bahwa semua bisa berubah. Yakin bahwa semua bisa maju. Saudara-saudara, kita banyak yang gak seperti itu jadinya. Kenapa kita lihat seperti itu? Karena selalu hidup karena melihat semua kekurangan, kesalahan, kegagalan. Saya banyak berkata-kata dengan beberapa orang. Ya, saya terus terang bangga sekali dengan orang-orang yang saya tahu persis itu susah nih, sulit, tapi dia bilang, tapi aku percaya Pak. Kalau ku tengok bagaimana di gereja kita, bagaimana kita semuanya satu, yakin aku Pak, percaya aku pasti ada sesuatu yang besar yang bisa kita gapai. Itu menyemangati saya. Tapi kalau ada yang ketemu saya, tapi belum pernah memang, tapi kalau seandainya ada ketemu saya, begini Pak, kalau ku tengok jemaat ini Pak ya, ini kayaknya makin hancur ya nanti kita ini. Cuma ngomong begitu gimana? Melemahkan atau menguatkan? Melemahkan. Ditanya kenapa? Si Anu, tengok ini kerjanya Pak. Si Anu nggak beres begini. Si Anu begini. Si An, pusing. Kenapa kita selalu melihat yang kelihatan itu? Sekali lagi, karena memang kita sudah didasari dari akarnya dulu apa? Dosa. Jadi selalu pikiran kita, yang kita ingat, yang kita lihat, jelek saja semuanya yang kita lihat. Kenapa Anda tidak melihat yang baik yang sudah dikerjakan? Kenapa Anda tidak melihat betapa luar biasanya? Dalam semua yang dikerjakan ada 10, 1 nggak beres, 9 kan bagus. Kenapa nggak melihat dari 9 itu? Itu memang dasar manusia. Kalau melihat jelek cepat sekali. Tapi melihat yang baik-baik itu susahnya setengah mati. Kalau begitu Anda selalu menjalani hidup, Anda tidak akan pernah beroleh damai sejahtera. Di tadi pagi saya sudah jelaskan, ada satu yang terpenting ketika Anda hidup karena percaya, bukan karena melihat. Anda dapatkan sebuah upah dalam keyakinan itu adalah Anda beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang membuat kita bisa menikmati hidup. Kita nikmati, walaupun kita nggak punya apa-apa, kita nikmati hidup kita. Kita bersyukur begitu. Lalu kita kembali ke Yusuf. Kalau Anda mengamati, ketika dia sudah jadi pemimpin, dia sudah menjadi perdana menteri, apakah dia marah dengan abang-abangnya yang sudah menjual dia? Enggak. Itulah luar biasanya. Waktu dia memperkenalkan dirinya sama abang-abangnya, dia nggak ada bilang. Dia nggak bilang, itulah gara-gara kau kan? Kau lihat bagaimana sekarang katanya. Bisa saja dimasukkannya semua, ibaratnya balas dendam. Bisa. Kenapa? Dia punya kuasa. Firaun sudah bilang, tidak ada yang bisa bergerak seluruh Mesir ini, ya, tidak bisa bergerak ke sana kemari tanpa seizin engkau. Bayangkan itu. Dia punya kuasa yang begitu luar biasa sekali. Tapi disitulah bagaimana tangan Tuhan menolong dengan luar biasa. Saat kelaparan datang di seluruh dunia, maka abang-abangnya disuruh oleh Yakub dari Kanaan berangkat ke Mesir membeli bahan makanan. Mereka tidak tahu kalau di Mesir yang sekarang menjadi perdana menteri adalah Yusuf. Mari kita lihat sebuah kenyataan bagaimana dia memperkatakan sesuatu buat saudara-saudaranya itu. Kejadian 45 ayat yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Ayat yang kedua, 3 dan selanjutnya ya, pelan-pelan. Tolong ditampilkan pelan-pelan ya. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya,
Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Lihat ayat 5 ini penting. Allah, ini ayat penting nih. Ya, jangan sesali dirimu karena kau menjual aku. Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu. Berarti Yusuf mengerti bahwa dia dijual oleh abang-abangnya itu atas suruhan Tuhan. Betul enggak? Tuhan yang suruh itu pasti. Jual tuh Yusuf, jual. Disuruh, didorong, jual aja, jual itu, jual. Kenapa? Karena Tuhan ingin memelihara mereka semuanya supaya tidak lagi kelaparan, jangan mati kelaparan. Dan Yusuf itu berkata, aku mendahului kamu supaya memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku menjual aku katanya. Ayat yang ke-6, dia lihat lagi, perkatakan 2-3 ya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak membajak atau menuai. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Wow. Yusuf berkata-kata ini, apa dasar dalam hidupnya? Karena dia hidupnya karena percaya, bukan karena melihat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah hari ini Anda dapatkan sebuah penderitaan? Halo. Siapa di sini yang mungkin mertuanya lah menghina dia? Saudara suaminya lah yang betul-betul menghinanya. Saudaranya sendiri yang membuat dia susah. Apa pikiran Anda? Pikiran kita apa? Kalau hidup karena percaya, seperti Yusuf, dia akan bilang, Tuhanlah yang menyuruhnya mungkin supaya aku bisa memelihara mereka. Bayangkan saudara, punya pikiran begitu. Itu nggak datang dalam sekejap. Itu tidak datang dalam sifat kedagingan, nggak bisa. Tapi dia hidup karena percaya Tuhan yang atur. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara-saudara, apapun hari ini penderitaan kesusahan Anda, saya minta hiduplah karena percaya pada Tuhan. Pertolongannya, pemeliharaannya. Jangan kau percaya dengan kau melihat segala sesuatunya. Tapi hidup percaya kepada Tuhan yang tak kelihatan, yang mampu menolong engkau dan saya. Selanjutnya lagi, belum selesai, masih panjang kita. Haleluya, amin saudara. Bilang kiri kanannya, masih panjang bilang. Amin ya. Haleluya ya saudara, masih panjang ini. Waktu Yusuf sudah menjadi raja, Perdana Menteri lebih tepatnya begitu, datanglah semua saudara-saudaranya ke Mesir, bertemu dengan bapaknya. Dan yang luar biasa, Yusuf menangis sejadi-jadinya di pundak bapaknya karena rindunya. Dan begitu dia mengingat semuanya di masa lalunya. Bapaknya Yakub menangis, mereka berdua. Dan pada akhirnya tinggallah mereka di Goshen, satu tempat yang memang agak jauh dari kota. Ya, karena orang Israel menggembalakan kawanan kambing domba sebagai penggembala, sementara Mesir menganggap
yang menggembalakan itu semua hewan-hewan yang digembalakan itu hewan-hewan orang-orang kafir, tidak bisa masuk di dalam penyembahan berhala mereka. Sehingga Yusuf menempatkan mereka di Goshen. Dan di Goshen itu mereka hidup beranak pinak dan bertambah besar jumlahnya. Lalu meninggallah Yakub. Pada waktu Yakub meninggal, saudara-saudara, nah ini perlu sebuah catatan untuk kita. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia membuat sebuah acara, bagaimana besarnya acara itu dalam penguburan itu. Ya, dia mengumpulkan semua orang dan kemudian mereka bersama-sama beriringan terus menerus, beriringan panjang maksud saya, dari Mesir, dari Goshen mengantar jenazah Yakub sampai di Kanaan, di kuburan Abram, di gua Makpela. Mari kita lihat sebentar. Mari kita lihat ayat yang ke pasal 50 ayat yang 1 dan 2. Kita lihat pelan-pelan ayat 1 kita baca. 40 pasal 50 ayat 1, 2, 3 ya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Ayat 2, dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib untuk merempah-rempahi mayat ayahnya, maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Bayangkan dirempahi, bahasa keren sekarang dijadikan mumi, tahu ya? Zaman dulu itu kan dirempahi itu mumi. Lalu ayat yang ketiga, baca ayatnya 2-3 ya. Hal itu memerlukan berapa? 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 7 lamanya. Wow, begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Dan yang selanjutnya ayat yang ke-7, kita cepat saja. 2-3 ya. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Ayat yang ke-8, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iringan itu sangatlah besar. 10, setelah mereka sampai di Goren Hatat yang seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. 11, ketika penduduk negeri itu orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Bayangin, bapaknya meninggal, betul diberikan penghormatan yang luar biasa. Dirempah-rempahi 40 hari, ditangisi 7 hari, diantarkan sampai ke Kanaan. Luar biasa. Saudara-saudara, ayat yang ke-12 lanjut ya, di mana dia dikuburkan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankan kepada mereka. 13, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang di sebelah timur Mamre. Dikuburkan di sana. Begitu jauhnya itu perjalanan. Bayangin, begitu jauhnya perjalanan. Tetapi saudara-saudara, dikubur di sana dengan penuh sebuah pengagungan, penghormatan yang riuh sekali sampai orang-orang mengaguminya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana waktu Yusuf mati? Nah, ini menjadi sebuah catatan. Bapaknya luar biasa acara yang dibuat. Waktu Yusuf mati apa? Mari kita lihat, kita akan melihat tentang hidup karena percaya. Mari kita lihat ayat 22. Yusuf meninggal, saya mau percepat ya.
Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi umur Yusuf 110 tahun. Ayat 23. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian 26, kita baca sama-sama 2-3 ya. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di. Nggak ada perkabungan, nggak ada acara, nggak ada apapun. Beda dengan Yakub bapaknya. Justru anehnya Yusuf bilang, kalau aku nanti mati, jangan kau lupa ya, bawa tulang-tulangku. Kemana? Ke Kanaan. Karena apa? Dengarkan saya, itulah hidup karena percaya. Karena Yusuf percaya bahwa tempat tinggal mereka yang sesungguhnya bukan di Mesir. Tempat tinggal mereka yang sesungguhnya ada di tanah Kanaan. Tapi mereka harus berangkat pulang ke tanah Kanaan nantinya. Dan Yusuf sama sekali tidak menginginkan dirinya dikuburkan di Mesir. Dimasukkan dalam peti saja. Jadi maksudnya apa? Yusuf punya kepercayaan bahwa umat Tuhan ini akan pulang kembali ke tanah Kanaan suatu hari kelak, dan dia akan dibawa, diikutkan. Dia tidak mau dikubur di tanah Mesir, dia mau dikubur di tanah Kanaan, di dalam guanya bapaknya itu, di mana kakeknya ada di situ, Abraham. Saudara-saudara, hidup karena percaya ternyata bukan hanya bicara hidup percaya dalam waktu yang sebentar, dalam kurun waktu yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tidak. Kalau kita melihat pada Yusuf, dia percaya dia jadi Perdana Menteri, bukan percaya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 13 tahun. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Percaya dia bahwa mereka akan berangkat ke Mesir, berangkat ke Kanaan. Berapa tahun? Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-12. 12 ayat 40. Ya, kita baca bersama 2-3 ya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Jadi muminya Yusuf itu disimpan di kotak peti mati itu, menunggu apa yang dia percaya itu jadi 400 tahun kurang lebih. 30 tahunnya tidak saya hitung. Kenapa? Karena 30 tahun Yusuf masih di Mesir, hidup masih enak, diperbudak di Mesir 400 tahun. Ini 430 tahun terhitung saat Yusuf sudah jadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, kurang lebih 400 tahun menunggu. Berarti hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh di mana keadaan Yusuf, dia tahu, dia percaya ini akan pindah pulang. Itu digenapi 400 tahun kemudian. Saudara-saudara, rupanya apa yang kita yakini pun, mungkin sudah mati pun kita belum kita lihat. Halo, dengarkan saya. Bapak Ibu punya kerinduan apa ini? Yakin, tapi ya, Bapak Ibu kerjakan dengan baik ya. Tanggung jawab dengan baik ya. Mengerjakan semua dengan baik ya. Tidak menghilangkan akal sehat, tadi saya katakan. Tidak menghilangkan tanggung jawab, bukan pasif. Anda akan lihat hasilnya. Mungkin bisa saja Anda sudah mati, tapi yang Anda yakini itu tidak mati. Dia terus berjalan.
Anda punya kerinduan apa buat anak-anak Anda hari ini? Anda berjuang dan sungguh-sungguh, Anda doakan, tapi belum jadi. Mati Anda, tapi ingatlah baik-baik kepercayaan Anda. Yakin Anda akan Tuhan tolong di sana. Tidak bisa hilang begitu saja. Halo, saya nggak tahu bagaimana Anda, kerinduan Anda, Bapak Ibu semua, untuk seisi rumah Anda. Saya tidak tahu bagaimana. Bisa Anda bayangkan 400 tahun menunggunya jadi mumi di situ. Dan betul sekali pada waktu mereka berangkat setelah anak sulung mati, lalu mereka berangkat setelah melakukan Paskah, lalu anak sulung mati, itulah yang terakhir di Mesir. Mereka membawa tulang Yusuf itu. Keluaran 13, dengan cepat, Keluaran 13. Perhatikan ayat yang ke-18. Kita baca dan ayat 19. Udah ya, 18, 32. 2, 3 ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Bayangin 400 tahun baru dibawa. Nggak tahu lagi kita kayak mana jenis tulang-tulang Yusuf itu lagi kan. Tapi biasanya kita yakin kalau orang Mesir membuat jadi mumi, itu masih pasti kelihatan semuanya. Betul nggak saudara-saudara? Karena mumi kan. Hilang ini dagingnya, tapi tengkoraknya apa semua pasti masih lengkap itu. Bisa sampai ribuan tahun loh kalau sudah dimumi oleh mereka. Itulah yang dibawa mereka. Tidak lupa mereka bawa. Dan Anda tahu berapa lama baru sampai di tanah Kanaan? Tulang-tulang itu berapa tahun? Tunggu lagi 40 tahun. Ya kan, orang Islam berputar-putar lagi kan? Putar-putar lagi kan karena bandelnya kan? Baru 40 tahun. Jadi kurang lebih 430 ditambah 40 tahun, 470 tahun kemudian baru digenapilah tulang-tulang ini baru sampai di tanah Kanaan. Itu sebabnya saya dari dulu punya keyakinan bahwa iman percaya saudara dan saya bisa kita wariskan dari generasi kepada generasi. Waktu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana Abraham mewariskan imannya kepada Ishak, Ishak kepada Yakub. Diwariskan. Pada waktu dulu saya sudah bilang umur Abraham 175 tahun baru mati. 175. Umur Abraham mendapatkan Ishak 100 tahun. Jadi umur 100 tahun dapat dia Ishak. Oke? Berarti ada 75 tahun lagi. Betul? 40 tahun menikah dengan Ribka. Masih ada lagi sisanya. Umur 60 tahun si Ishak tadi dia dapat Esau dan Yakub. Berarti ada 15 tahun lagi Abraham tinggal dengan cucunya itu. Dan jangan lupa Yakub paling suka tinggal di kemah, sementara Esau suka berburu. Karena Yakub suka di kemah, saya yakin dan semua kita tahu bahwa seorang kakek paling senang kalau cucunya ada di dekat dia. Dan cucunya itu bercerita dia dengan semuanya apa yang dialami. Jadi iman Abraham ditularkan atau diwariskan kepada Yakub yang suka di rumah. Belum lagi kalau kita baca dalam kitab Timotius, Paulus berkata kepada Timotius, aku melihat iman itu ada pada nenekmu Lois, kulihat juga pada ibumu Eunike, dan sekarang kulihatlah iman itu ada padamu. Berarti diwariskan. Nenek, mamanya, anaknya. Jadi saudara, apa yang Anda wariskan tahun ini buat generasi Anda, anak-anak Anda? Saya katakan dengan tegas, jangan pernah Anda berpikir saya mau mewariskan rumah besar, saya mau mewariskan mobil dan semuanya. Oh, saya mau mewariskan emas perak permata saya.
Saya tidak melarang Anda karena Anda punya banyak uang, Anda mewariskan harta gono gini, tidak masalah. Boleh. Tapi Anda tahu kalau Anda mati gimana? Banyak sudah kasus karena tidak punya warisan iman, gara-gara harta gono gini itu. Abang adik bisa bunuh-bunuhan, saling melapor ke polisi, dan akhirnya saling tuding-menuding masuk di pengadilan, nggak ada damai. Jadi Bapak Ibu, saya beritahu, Bapak Ibu yang punya uang hari ini banyak, oke? Halo, Anda sudah sadar kalau uang begini banyak, harta ini begini banyak. Kalau saya wariskan sama anak saya, Anda lihat anak Anda, aduh berkelahi, lebih bagus berikanlah itu untuk dana pembangunan. Kira-kira begitu aja saudara-saudara, biar aman semua. Haleluya, amin saudaraku. Gak ada yang amin saudara-saudara. Kita perlu melihat itu jauh ke depan. Ingat ya, jauh ke depan, lihat jauh ke depan. Jadi hidup oleh karena percaya adalah orang yang hidup melihat jauh ke depan, bukan hanya hari ini. Maksudnya apa hari ini? Hari ini yang bagaimana? Yang cuman nggak punya apa-apa tapi percaya Tuhan akan berkati. Tuhan cukupkan hari ini. Itu terlalu kecil. Kami tidak punya apa-apa, aku percaya Tuhan berkati. Makanan tidak ada, pasti Tuhan tolong. Ada beras, dalam nama Yesus beras. Lalu berdoa, Tuhan, kalau Elia saja dia nyengekrit tidak ada, kau kirimkan burung gagak membawa dia ada daging. Kami percaya hari ini Tuhan akan ada burung hantu tengah malam membawa seekor ayam. Halo, buang cara berpikir Anda seperti itu, buang. Hidup karena percaya tidak seperti itu, terlalu kecil. Lihat jauh ke depan. Yusuf melakukannya dan dia melihat jauh ke depan. Pada akhirnya Yusuf mendapat kemuliaan yang luar biasa. Tidak dia lihat hari ini, generasi selanjutnya. Amin. Tidak dia nikmati pada waktu itu bagaimana dia akan kembali pulang, tapi dia bersama-sama dengan umat Tuhan. Jadi tulang-tulang Yusuf yang ada bersama orang Israel berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu merupakan saksi bagi mereka semua akan adanya pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dari mana? Karena begitu mereka ingat dan lihat di situ petinya tulang-tulang Yusuf, mereka akan berpikir dan melihat ke belakang bagaimana Tuhan menolong Yusuf. Sudah mereka jual, sudah mereka jadikan budak belian, tapi dipelihara oleh Tuhan sampai menjadi perdana menteri. Maka waktu mereka berjalan ke tanah Kanaan, mereka harusnya berpikir bahwa ada Yusuf sebagai saksi hidup, teladan hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Maka poin yang terakhir adalah orang yang hidup karena percaya, pada akhirnya dia bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang sekalipun dia sudah mati. Jadi waktu nanti, ya saya berharap seperti itu ya. Nanti kalau saya mati, semuanya pasti mati, betul ya? Mati terus di kuburan tuh ya. Dari kuburan ada di situ. Ya, adalah di situ tulisan ya biasa ya. Di nisannya begitu. Ditulis nama saya. Mungkin masih ada foto saya di situ. Orang datang dan mungkin anak-anak bisa lihat datang terus lihat begini. Apa yang mereka pikirkan? Mereka bisa mengingat kebaikan Tuhan luar biasa. Mereka bisa mengingat, inilah bukti orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga mereka dikuatkan datang ke kuburan kita. Amin saudara. Jangan seperti ada yang kami layani, datang ke kuburan bapaknya, akhirnya pulang sampai di rumah kesurupan, saudara-saudara. Aduh, akhirnya anaknya kesurupan, tidak bisa tidur-tidur. Saya bingung. Saya ditelepon, tolonglah Pak Pendeta. Ya malam ini kami lagi pelayanan, nanti malam lah, nanti jam-jam 9 atau jam berapa nanti kami pulang. Pokoknya datanglah Pak Pendeta. Gak tahu lagi ini bagaimana anak ini. Ya. Seperti dilihatnya ada sesuatu, selalu seperti takut semuanya. Ada juga bapaknya bermimpi ketemu dengan, karena suaminya sudah dipanggil Tuhan. Saya langsung ingat, ini bulan 12.
Begitu sampai di rumahnya, saya langsung ngomong, jujur dulu kalian tadi ini ziarah. Iyalah Pak Pendeta, ini bulan 12 ziarah. Lalu saya bilang, oh saya tahu, karena dia bukan Kristen Protestan, saudara-saudara. Saya tahu, lalu saya tanya, jujur kalian, waktu kalian ke gereja, kalian cari Tuhan? Iyalah Pak Pendeta. Lalu ke kuburan? Ya kami berdoa. Nah, apa doa kalian? Disitulah baru ketahuan. Tahu doanya apa? Ya, Bapak, inilah cucumu Bapak, jagailah dia. Makanya dijagai sama setannya. Begitu isi doanya. Udah aku tahu itu. Jagailah dia, tolonglah dia Bapak, ikutilah dia. Kalau bahasa orang Karo bilang, ara numi kempun doe Bapak, ara anu gitu, pakai bahasa Karunya gitu dia. Tolong kemanapun gitu. Betul lah, ditunggu-tunggu di jalannya lah, di mana kan begitu kan? Kan itu tadi doanya di situ. Betul. Sudah. Lalu saya bilang, ini bukan Bapak itu, ini Behusoma yang menyerupai Bapak itu. Hati-hatilah kalian. Yang anehnya kemudian apa? Saya mulai doa dan saya mulai tumpangkan tangan. Lalu saya bilang, keluar dalam nama Yesus. Tidak boleh. Itu seperti tersentak begitu. Anak yang tadi nangis diam, langsung tenang. Lalu saya doain bapaknya, kamu juga tadi, apa tadi doamu? Ya seperti kata Pak Pendeta itu tadi doaku. Sini kau, sini. Lalu saya doain lagi, tumpangin tangan lagi. Pulang dari situ semua udah tenang. Udah damai kami Pak Pendeta, udah senang ini. Saya bilang, jangan lagi kalian ke kuburan minta-minta yang aneh ya. Boleh ke kuburan, boleh. Saya bilang tidak boleh. Bersihkan kuburan, bersihkan. Karena itu semuanya perlu, rumput semua tinggi-tinggi, bersihkan. Supaya itu tanda bahwa ada seorang manusia yang namanya orang tua kita di situ dikubur, sebagai tandanya cucu sampai berapa generasi akan lihat di situ pernah ada orangnya. Itu ya. Tapi isi doanya bagaimana? Bagaimana isi doanya? Aduh. Ya Bapak, inilah kami sudah datang Bapak. Engkaulah yang mengikuti, menolong ini cucumu Bapak. Dia mau berangkat Bapak, mau ujian STPDN dia mau ke statistik. Kau tolong datangi dia Bapak waktu malam, temani dia belajar. Ini temani betul saudara sama setan itu. Ada bodoh-bodoh kadang-kadang. Aduh, aku kadang-kadang nengok kita ini udah Kristen puluhan tahun masih begituan tuh. Saudara-saudara, mari kita stop. Hidup karena percaya, bukan karena percaya yang model begitu. Yusuf sudah jadi tulang belulang. Bukan berarti semua orang berdoa, ya kan, di hadapannya peti matinya Yusuf itu. Bukan. Tapi sebagai tanda bukti bahwa ada seorang manusia yang sudah dipelihara Tuhan. Dalam keyakinan percayanya, Tuhan memelihara dia sampai pada akhirnya. Nah, mari kita pulang hari ini bersemangat dengan sebuah kerinduan. Saya mau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin saudaraku. Bilang kiri kanannya sebelum kita tutup, saya mau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan kiri kanan Anda. Kuat walaupun suami istri. Saya khawatir tadi agak berkelahi tadi ya, agak apa dari rumah ya. Jangan takut, ulangi. Hidup saya karena percaya, bukan karena melihat. 2, 3 ya. Amin. Sama-sama ucapkan dan kita beri tepuk tangan. Hidup saya hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2, 3 ya. Hidup saya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih.